Uh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dia Anggraini Wulandari akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul komposisi kimia aktivitas antioksidan Spirulina pratensis hasil kultivasi oleh saya sendiri Dia Anggraini Wulandari dari Pusat Penelitian Bioteknologi Badan Riset Inovasi dan Nasional BRIN Cibinong Bogor. Untuk pendahuluannya sendiri, kita tahu bahwa spirulina ini merupakan mikroalga yang berasal dari laut yang hidup di wilayah payau hingga salinitas tinggi hingga 15 hingga 30 ppt. Nah, spirulina ini memiliki banyak bioaktif compound seperti proteinnya lebih dari 50%, 50 hingga 70%. Kemudian mengandung fatty acid atau asam lemak, asam amino, vitamin, mineral, antioksidan, dan kaya akan pigmen seperti phycocyanin, karotenoid, kemudian phycobilirubin, dan lain-lain. Serta kandungan metabolit sekundernya seperti fenol, alkaloid, kemudian flavon, dan lain-lain. Nah, karena tingginya metabolit sekunder di dalam spirulina ini, maka banyak masyarakat yang memanfaatkan spirulina ini sebagai pangan fungsional, obat-obatan, kosmetik, dan imunostimulan. Bahkan beberapa penelitian menyatakan bahwa spirulina ini dapat dimanfaatkan sebagai antidiabetes, kemudian mencegah infeksi dari virus, bakteria, parasit, untuk mencegah inflamasi, serta untuk mencegah tumor. Nah, karena begitu banyak manfaat dari spirulina ini sendiri, maka banyak orang yang memanfaatkan spirulina ini sebagai bahan baku obat-obatan maupun pangan fungsional, sehingga ketersediaan spirulina di alam semakin menipis. Oleh karena itu, perlu adanya teknologi budidaya untuk mengembangkan spirulina agar lebih sustainable atau berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu ekosistem di alam. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan spirulina hasil kultivasi dan menganalisis komposisi kimia serta antioksidan, aktivitas antioksidannya, dan dibandingkan dengan spirulina komersial. Kemudian metodologi yang kami gunakan, yaitu metodologi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Mikroalga Departemen Teknologi Hasil Perairan ITB dengan tahapan kultivasi spirulina, kemudian analisis komposisi kimia, dan analisis antioksidan. Selanjutnya yaitu kultivasi spirulina pratensis. Di sini dibagi menjadi beberapa tahapan. Jadi tahap pertama yaitu kultivasi spirulina menggunakan media walne di dalam toples. Selanjutnya yaitu scale up menggunakan media Zarrock teknis di dalam akuarium, kemudian di scale up kembali di ukuran yang lebih besar, yaitu kontainer dengan kapasitas 1000 liter dengan media Zarrock teknis. Kemudian setelah OD lebih dari 0,8 dilakukan pemanenan dengan menggunakan nylon mesh, kemudian terbentuklah biomasa spirulina dan kemudian dilakukan pengeringan dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya jadilah serbuk spirulina dan kita analisis komposisi kimia dan aktivitas antioksidannya, dan kita bandingkan dengan produk komersial. Selanjutnya yaitu analisis spirulina pratensis. Beberapa analisis yang kita lakukan yaitu kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, kadar abu, kadar air, dan antioksidan. Kemudian untuk hasil dari pembahasannya sendiri, ini adalah perbedaan dari media walne dan media Zarrock yang kami gunakan. Untuk kondisi lingkungan sendiri, kami menggunakan suhu 27 derajat dengan inokulum 10%, kemudian pH 8, salinitas 15 ppt, intensitas cahaya 3000 lux, 18 jam terang, 6 jam gelap, dengan hasil yield dari spirulina itu yaitu 0,78 gram per mililiter. Kemudian untuk komposisi kimia dari hasil kultivasi spirulina hasil kultivasi kami sendiri, untuk kadar air, memang kadar air ini lebih rendah dibandingkan dengan spirulina kultivasi yang lainnya. Untuk kadar abu ini lebih tinggi dibandingkan literatur maupun spirulina komersial. Nah, kadar abu ini mencapai 28%, sedangkan yang lainnya hanya mencapai 15%. Hal ini dikarenakan adanya
kandungan karbonat di dalam media, yaitu natrium karbonat, sehingga meningkatkan kadar abu di dalam spirulina hasil budidaya kami. Selanjutnya yaitu kadar protein. Nah, kadar proteinnya yaitu 52%. 52% ini hasilnya lebih kecil dibandingkan dengan spirulina kultivasi dengan media yang lainnya dari sumber literatur maupun dari komersial. Hal ini disebabkan karena nitrogen yang kami gunakan ini unsur N yang kami gunakan ini lebih kecil dibandingkan dengan unsur N yang digunakan pada penelitian lain. Nah, untuk unsur N yang kami gunakan yaitu hanya berjumlah 0,13 gram per liter, sedangkan untuk walnut kultivasi walnut di literatur lain mencapai 100 gram per liter. Zarok ini 2,5 gram per liter, dan TMRL yaitu 10 gram per liter. Sedangkan spirulina komersial juga menggunakan media walnut di mana jumlah nitrogen yang diberikan yaitu 100 gram per liter. Nah, nitrogen ini nantinya akan diubah menjadi metabolit primer seperti protein dan lemak. Itu terjadi juga mengapa kadar lemak yang kami kultivasi spirulina kami ini lebih rendah dibandingkan yang lainnya, karena memang unsur N yang diberikannya memang lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Tapi perbedaan kadar proteinnya tidak terlalu signifikan karena masih lebih dari 50%. Untuk kandungan karbohidrat sendiri, kultivasi spirulina kami memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan spirulina yang lainnya. Hal ini juga dinyatakan oleh Goksan yang menyatakan bahwa jika proteinnya protein dan lemaknya semakin meningkat, maka kandungan karbohidratnya akan semakin berkurang. Ini juga terjadi karena unsur N. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas antioksidan dari spirulina. Dari perbandingan dari literatur dan spirulina komersial diperoleh bahwa kultivasi spirulina kami dengan menggunakan media walnut Zarok teknis memiliki aktivitas antioksidan yang sangat baik dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu 801,48 ppm, sedangkan untuk media yang lainnya lebih dari 1000 ppm. Hal ini diduga bahwa spirulina kami banyak mengandung komponen bioaktif metabolit sekunder seperti fenol, kemudian flavon, alkaloid, serta pigmen-pigmen yang lainnya. Tapi memang ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Kemudian untuk kesimpulannya, kadar protein dari spirulina kami tergolong tinggi, yaitu lebih dari 50%. Untuk kadar protein spirulina hasil kultivasi media walnut Zarok teknis sebanding dengan kadar protein hasil kultivasi menggunakan media tunggal berdasarkan literatur dan spirulina komersial. Selain itu, aktivitas antioksidan spirulina kultivasi menggunakan media walnut Zarok memiliki nilai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan media lain maupun spirulina komersial. Oleh karena itu, spirulina platensis hasil kultivasi kombinasi media walnut dan Zarok pada penelitian ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pangan fungsional ataupun obat-obatan maupun aplikasi lainnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.